Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah, para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya dan dengan kasihnya agar Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah dalam ilmu dan amal, dalam tauhid dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mukhtasar, ringkasan dari Ad-Da' wa Ad-Dawa, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sampai di halaman 54 awal atau 53 54 awal. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang jenis dan macam-macam dosa menurut pembagian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau membagi dengan 4 bagian. Yang pertama adalah tergantung pada sifat dari dosa-dosa tersebut. Yang pertama adalah dosa mulkiyah, yang mana dosa-dosa mulkiyah ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan sifat-sifat ilahiyah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian setelahnya ada dosa syaitaniyah, yang mana dosa-dosa ini berkaitan dengan sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri manusia. Kemudian dosa yang ketiga, dosa sabu'iyah. Ini dosa-dosa yang mirip dengan kelakuannya binatang buas. Setelahnya adalah dosa bahimiyah. Ini dosa pada tingkatan yang paling rendah, dosa bahimiyah, yaitu dosa yang sifatnya mirip dengan binatang ternak. Kemudian di akhir halaman 53 kita jelaskan perkataan beliau bahwasanya pembagian ini adalah bagian yang paling akhir, yaitu dosa bahimiyah. Inilah dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Apa sebab? Kata beliau rahimahullah, li'adzihim 'anidz dzunubis sab'iyah wal mulkiyah. Artinya karena kebanyakan dari manusia mereka lemah, mereka tidak kuasa, mereka tidak mampu melakukan dosa-dosa sab'iyah dan dosa-dosa syaitaniyah serta dosa-dosa mulkiyah. Kemudian di pembahasan kali ini kita beranjak ke halaman 54 sebelum pasal baru, pasal tentang pembagian dosa menjadi dosa kecil dan dosa besar. Kata beliau, wa minhu yadkhuluna ila sairil aqsam. Dari pintu inilah, dari jenis inilah, dari bagian yang paling rendah tadi, bagian dosa bahimiyah inilah, masuklah manusia menuju pembagian-pembagian yang selanjutnya. Fahuwa yajurruhum ilaiha bizzimam. Dosa bahimiyah inilah yang akan menarik manusia menuju dosa-dosa setelahnya. Fayadkhuluna minhu ila dzunubis sab'iyah. Dari pintu dosa bahimiyah, dari rakusnya manusia akibat syahwat perut dan syahwat kemaluannya, akan menyeret mereka kepada dosa-dosa sabu'iyah, zalim, hasad, iri hati, dengki, pembunuhan dan lain sebagainya. Thumma ila asyaitaniyah. Kemudian beranjak menuju dosa-dosa syaitaniyah. Lalu kemudian beranjak lanjut ke dosa mulkiyah, munaza'atir rububiyah, kepada persaingan pada sifat-sifat Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Wa syirki fil wahdaniyah. Kemudian mereka melakukan kesyirikan pada
keesaan Allah tabaraka wa taala. Contoh paling jelasnya ada pada Qarun dan ada pada Fir'aun, di mana mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan puncak dosa-dosa mulkiyah. Qarun adalah orang yang merasa dirinya adalah manusia paling kaya sedunia. Akhirnya dia pun merasa bahwasanya kekayaannya itu didapat dari kuasa dirinya, dan ia berkata bahwasanya kekuasaannya dia dapatkan dari dirinya sendiri. Demikian pula Fir'aun la'natullahi alaih, yang ia menyatakan bahwasanya dirinya adalah Rabbu al-A'la, dirinya adalah Rabb yang paling tinggi, menjadi saingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, wa man ta'ammala hadza, siapapun yang memperhatikan hal ini haqqat ta'ammul, dengan sebenar-benar perhatian, tabayyana lahu, akan jelas, akan nampak baginya, anna dzunuba dihlizu syirki, bahwasanya dosa itu adalah dihliz. Dihliz itu artinya adalah perantara. Dihliz itu adalah wasilah menuju kesyirikan dan menuju kekufuran. Menuju kesyirikan dan menuju kekufuran. Wa munaza'atillahi fi rububiyatihi, demikian pula menjadi perantara kepada persaingan pada sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Jadi dalam pembahasan kali ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menegaskan kepada kita, pada hakikatnya dosa itu atau dosa-dosa kesyirikan serta dosa-dosa kekufuran tidak datang sekejap, akan tapi datang bertahap sedikit demi sedikit. Mulainya dimulai dari dosa-dosa kecil, lalu kemudian dosa-dosa kecil ini dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Setelahnya menjadi dosa-dosa besar, setelahnya beranjak pada dosa-dosa syaitaniyah, kemudian dosa-dosa mulkiyah. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh mereka melakukan kesyirikan satu hari satu malam, tidak. Akan tapi kesyirikan tersebut terjadi generasi demi generasi. Makanya dalam hadis Nabi SAW beliau sebutkan, hatta idza nasul ilm wa halaka haula, sampai ketika ilmu mulai dilupakan, lalu kemudian berganti generasi yang seterusnya, berganti generasi yang selanjutnya, asyraku, baru kemudian mereka melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan yang dilakukan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrik, itu tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi secara bertahap. Demikian pula ketika salah seorang ulama salaf yang bernama Abu Nuaim al-Asfahani, dalam kitab beliau Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, ketika beliau ditanya tentang apa yang terjadi pada Banu Israel, apakah Banu Israel mereka melakukan kekufuran dan itu terjadi sehari semalam, maka beliau mengatakan, la, enggak. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh. Tetapi hal tersebut, kekufuran mereka itu terjadi karena mereka ketika mendapatkan perintah, mereka terbiasa meninggalkannya. Apabila mereka dilarang sesuatu, mereka lakukan. Mereka lakukan itu terus-menerus secara bertahap sampai kemudian menjerumuskan mereka kepada yang namanya kekufuran. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama salaf bahwasanya innal ma'asi baridul kufri. Dan ini pernah kita sampaikan bahwasanya kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu adalah pengantar menuju kekufuran, pengantar menuju kesyirikan. Kemudian di pasal yang setelahnya, faslun, pasal baru, yaitu tentang adz-dzunub shaghair wa kabair. Dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah shaghair, shaghair jamak dari saghirah atau dosa-dosa kecil. Kemudian jenis yang kedua adalah dosa kabair. Kabair jamak dari kabirah, yang artinya adalah dosa-dosa besar. Dan ini yang maklum, pembagian yang biasa kita pahami bahwasanya dosa dua, dosa kecil dan dosa besar. Kata beliau rahimahullah, wa qad dallal Qur'an wa sunnah wa ijma'u sahabah wa tabi'ina ba'dahum wal a'immah ala anna minadz dzunubi kaba'ir wa saghair. Kata beliau, wa qad dallal Qur'an, Al-Qur'an telah
menunjukkan. Demikian pula as-sunnah. Sunnah adalah hadis Nabi SAW juga menunjukkan. Demikian pula ijma' para sahabat serta ijma' para tabi'in setelah para sahabat dan juga para imam, bahwasanya kesimpulan dari ijma' ini adalah dosa-dosa itu terbagi menjadi dua, yaitu dosa kabair dan dosa shaghair, dosa besar dan dosa kecil. Ini dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah tabaraka wa taala, jika kalian menjauhi, in tajtanibu, jika kalian menjauhi kabair, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kabair, ma tunhauna anhu, yang dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka janji Allah adalah kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan janji yang kedua adalah kami akan masukkan kalian ke dalam pintu masuk yang mulia. Maksudnya adalah surga. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dosa itu ada dua jenis. Yang pertama apa? In tajtanibu kabair. Dosa yang pertama adalah dosa kabirah, dosa besar. Kemudian Allah sebutkan, maka balasannya kami akan hapuskan dari kalian sayyiat, dosa-dosa kalian. Maka apa yang dimaksud dosa yang kedua di sini? Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ini dalilnya. Ini dalil bahwasanya dosa itu ada dua, dosa kabair dan dosa yang Allah sebutkan di sini dengan nama sayyiat, atau kita kenal dengan dosa kecil. Dosa kecil. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala, demikian pula dalil yang kedua adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illal lamam. Kata beliau di sini mengutip firman Allah taala, Allah berfirman, orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari kabairal itsmi, yajtanibun, menjauhkan diri mereka dari kabairal itsmi, dari dosa-dosa yang besar, wal fawahish, dan dari perzinahan. Fawahish atau fahisyah itu perzinahan. Illal lamam, terkecuali lamam. Terkecuali lamam. Apa arti lamam? Lamam ini ulama tafsir berbeda pendapat. Sebagian ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagiannya menyebutkan lamam ini adalah dosa besar yang jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Yang kalau kita terjemahkan demikian, maka arti ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga dari fawahish, berzinahan, illal lamam, kecuali dosa-dosa besar yang kecil yang mereka tidak sengaja mereka lakukan. Jadi mereka sudah berusaha, tetapi akhirnya mereka tetap terjatuh pada dosa-dosa besar. Ini arti yang pertama, al-lamam artinya dosa-dosa besar yang sedikit. Arti yang kedua, al-lamam adalah, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, al-lamam di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Maka artinya adalah alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish dan perzinahan, illal lamam, terkecuali dosa-dosa kecil. Terkecuali dosa-dosa kecil. Artinya mereka sudah berusaha tapi tidak bisa. Mereka pun terjatuh pada dosa-dosa kecil. Ini adalah janji, mereka adalah golongan yang Allah telah janjikan kepada mereka surga. Pada ayat An-Najm, ini kan An-Najm ayat 32. Di An-Najm ayat 31, Allah menjanjikan kepada mereka surga. Kata Allah, lilladzina kata Allah tabaraka wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah menjanjikan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan balasan yang baik. Maksudnya adalah
surga. Lalu kemudian Allah menyebutkan ayat ini, siapa mereka? Yang Allah janjikan kepada mereka balasan yang baik itu berupa surga, yaitu orang-orang yang melakukan, orang-orang yang menjaga diri dari dosa-dosa besar, dari perzinahan, kecuali lamam. Kecuali lamam, mereka terjatuh pada lamam. Apa lamam? Dosa-dosa kecil. Artinya di sini Allah membagi dosa itu menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Para ulama, para hadirin yang Allah muliakan, para ulama mereka berselisih paham tentang berapa sebenarnya jumlah dosa-dosa besar. Mereka setelah membagi dosa itu menjadi dua, yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar, mereka kemudian membahas berapa sih jumlah dari dosa-dosa besar. Sebagian mereka menyebutkan dosa-dosa besar itu jumlahnya hanya ada 7. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terakhir dalam halaman ini, wa fi sahihain ijtanibus sab'a al-mubiqat. Nabi bersabda, jauhilah dari kalian as-sab'a, 7 dosa besar. Maka mereka berpegang pada hadis ini dan mereka katakan dosa besar itu jumlahnya hanya ada 7 dosa besar. Akan tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, dosa-dosa besar itu hiya mahdudah wa laysat ma'dudah. Dosa-dosa besar itu dia punya batasan, tetapi tidak tahu berapa banyak batasannya. Saking banyaknya dosa-dosa besar, dia punya batasan, ada batasannya. Dan ulama mencoba membahas, tapi mereka tidak bisa membatasi batasan tersebut. Ibnu Abbas ketika ditanya apakah dosa besar itu jumlahnya 7, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ila sab'ina aqrab, bahkan lebih dekat pada jumlah 70 dosa-dosa besar. Ini khilaf ulama, tapi pendapat yang paling dekat adalah 70 dosa besar, bahkan sebagian menyebutkan lebih banyak dari itu. Makanya Imam Mudzahabi dia tulis buku yang berjudul apa? Al-Kabair. Di situ ditulis ada berapa? 70 dosa besar. Dan ini buku yang pantas untuk kita baca. Suatu hari insyaallah kita akan baca tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Mudzahabi rahimahullah taala. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Setidaknya kita meskipun jatuh pada dosa-dosa kecil, kita tidak bisa terlepas dari kesalahan. Kita sekalipun jatuh pada kesalahan, minimal sekali kita tidak terjatuh pada dosa-dosa besar. Dan para ulama mencoba menafsirkan apa itu dosa besar, apa itu batasan dosa besar. Ini maksud dari perkataan Imam Ahmad. Tadi beliau berkata bahwasanya dosa besar itu punya batasan, tetapi tidak ada batasannya. Maksudnya apa? Punya batasan di sini adalah punya maksud, punya tafsir, punya arti tersendiri. Tapi ketika ulama menghitung, maka mereka susah menghitung dosa-dosa besar. Apa arti dari dosa-dosa besar? Arti dosa besar adalah segala yang diancam oleh Rasulullah SAW, oleh agama, dengan ancaman-ancaman tertentu dan dengan ancaman laknat, demikian pula dengan ancaman hukum-hukum had. Hukum-hukum had contohnya seperti apa hukum had? Seperti mencuri, hukum hadnya potong tangan. Seperti berzina, seperti riddah, seperti keluar dari agama Islam, seperti liwat, seperti berhubungan homoseksual, dan hukuman-hukuman had lainnya. Ini jelas dosa besar. Demikian pula termasuk di antara dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman di akhirat. Dengan hukuman di akhirat, seperti misalkan ketika seorang berpoligami, menikahi 2 istri atau lebih, lalu kemudian dia tidak bisa berlaku adil, maka ada ancamannya. Nabi sebutkan, jaa yaumal qiyamah wa ahadu syaqqaihi ma'il. Salah satu dari kedua pundaknya condong sebelah. Ini orang yang ketika poligami tidak bisa berlaku adil, dan ini dosa besar. Dari mana kita tahu ini dosa besar? Ada ancaman khususnya di akhirat. Seperti isbal, seperti orang yang musbil izar, musbil celananya di bawah telapak kaki, terutama mereka yang sombong, maka hukumannya jelas. Kata Allah, innallaha la yanzur, Allah tidak melihat kepada orang yang man yajurru thawbahu khuyala,
orang yang menyeret kainnya dengan rasa sombong. Allah tidak melihat, bahkan Allah tidak mau mengajak bicara. Di antara dosa besar yang lain adalah dosa yang diancam dengan laknat. Tadi apa arti dosa besar? Dosa yang diancam pelakunya dengan hukum had, lalu kemudian diancam dengan hukuman tertentu secara khusus di akhirat, dan dosa yang diancam dengan laknat. Seperti ini sudah pernah kita jelaskan, seperti misalkan dosa yang diancam laknat seperti bencong. Allah melaknat al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal, orang laki-laki yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini termasuk yang terlaknat. Di antara dosa-dosa yang terlaknat adalah seperti dosa riba. Di antara dosa yang terlaknat seperti dosa menipu, seperti dosa menghina ayah sendiri. Gimana menghina ayah sendiri? Nabi pernah mengatakan Allah melaknat orang yang menghina ayahnya sendiri. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah ada manusia yang mau melaknat ayahnya sendiri? Tidak. Dia melaknat ayah orang lain, maka karena sebab dia melaknat ayah orang lain, menghina ayah orang lain, maka ayahnya pun dihina balik. Maka ini gambaran orang yang menghina ayahnya sendiri. Ini dosa-dosa terlaknat dan ini masuk dalam dosa besar. Jadi ketika kita menemukan ada di situ, apa yang pertama? Hukum had, balasan had, atau di sana ada ancaman khusus di akhirat, atau di sana ada kalimat laknat, suap dan menyuap, la'anallah rasy wal murtasi, yang menyuap dan yang disuap. Maka ini adalah masuk dalam jenis dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa fi sahih, dan dalam sahih apa? Di footnote, sahih Muslim, anhu, darinya sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salawat 5 waktu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan jarak antara satu Jumat dengan salat Jumat yang setelahnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan jarak antara satu Ramadan dengan Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Jadi manusia tempat berdosa, banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dan semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa besar. Tapi ketika kita melakukan salat, dari salat isya yang sudah kita lakukan menuju salat, dari salat maghrib menuju salat isya, atau mungkin dari salat isya ke salat subuh, jaraknya lumayan jauh, kemudian kita melakukan dosa-dosa kecil, maka salat-salat yang 5 itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan dari 2 salat yang kita lakukan. Demikian pula satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya, ini jarak 1 minggu. Selama 7 hari banyak dosa yang kita lakukan, dan dosa-dosa itu akan gugur dengan sendirinya secara otomatis. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah penggugur. Kata Nabi SAW, mukaffirat, penggugur 5 bainahunna, dari dosa-dosa yang dilakukan dari jarak keduanya. Idzajtunibat al-kabair. Kemudian kata Nabi, jika dijauhi dosa-dosa yang besar. Dan ini sekali lagi dalil bahwasanya dosa itu ada dosa besar, yaitu dosa yang pertama, dosa yang gugur dengan sendirinya secara otomatis, dan dosa yang kedua adalah dosa-dosa besar yang tidak mungkin bisa gugur kecuali dengan taubat, kecuali dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil, dalam hadis ini ulama berpendapat, mengambil pendapat bahwasanya, mengambil kesimpulan bahwasanya dosa-dosa kecil itu bisa gugur dengan sendirinya. Ketika kita melakukan sholat, maka dosa kecil yang kita lakukan akan gugur. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ketika kita berwudu, maka dosa kecil berguguran bersamaan dengan air wudu. Ketika kita ruku, maka dosa kecil kita akan berguguran. Sebagaimana ketika kita meletakkan benda di atas pundak kita yang membebani pundak, kemudian kita duduk, maka benda tersebut akan jatuh. Demikian pula dosa-dosa kecil. Akan tapi dosa-dosa besar tidak akan mudah dihapuskan. Kemudian kata beliau, hadis yang lain, wa fis sahihain, dalam kitab 2 sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Ini 7 dosa besar. Sebagian ulama berpegang pada hadis ini dosa besar hanya 7. Tapi pendapat yang benar bahwasanya dosa 7 besar yang dimaksud oleh hadis Nabi di sini adalah yang mubiqat, yang akan membumi hanguskan amal-amal saleh yang kita lakukan sedikit demi sedikit jika kita tidak bertaubat. Makanya Nabi gelari dosa-dosa besar yang 7 ini dengan mubiqat. Arti mubiqat adalah yang membinasakan, yang membinasakan. Qila, Rasulullah ditanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa yang 7 itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang haram dibunuh kecuali dengan jalan kebenaran, yaitu jiwa yang boleh dibunuh dengan alasan kebenaran adalah siapa? Yang membunuh jiwa lainnya, maka hukumannya adalah hukum qisas. Kemudian man baddala dinahu faqtulu, yang mengganti agamanya maka balasannya adalah bunuh. Ini yang boleh dibunuh dengan alasan kebenaran. Adapun selainnya maka tidak boleh. Wa aklu malil yatim, demikian pula memakan harta anak yatim. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, tawalli itu artinya adalah berpaling. Tawalli itu artinya berpaling. Tawalli yaumaz zahfi, yaumaz zahfi artinya adalah pada hari bertemunya 2 pasukan. Disebut yaumaz zahfi. Az-zahfi itu dalam bahasa artinya seorang yang berjalan dengan perlahan, pelan-pelan. Demikian pula pasukan di medan peperangan, terutama ketika kedua pasukan saling berjumpa satu sama lain, maka mereka berjalan perlahan sesuai komando pimpinan pasukan. Makanya dinamakan hari tersebut dengan yaumaz zahfi, karena pasukan pada saat itu berjalan dengan perlahan. Maka ketika ada orang yang berpaling pada saat itu, maka dia jatuh pada dosa besar. Kenapa? Mafsadatnya luar biasa. Ketika seorang berpaling saat bertemunya 2 musuh, kaum muslimin dengan orang-orang fasik, orang-orang kafir, ada yang berpaling sekelompok pasukan 10 orang, 20 orang, 100 orang, maka itu akan melemahkan barisan kaum muslimin dan akan menguatkan semangat pasukan musuh. Kemudian yang setelahnya, wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Kemudian adalah menuduh. Qadhfu itu menuduh. Al-muhsanat, wanita muslimah baik-baik. Al-muhsanat, wanita baik-baik, wanita yang menjaga dirinya, wanita yang menjaga kemaluannya. Wanita ini tidak berzina. Wanita ini bahkan tidak berpacaran, tapi dituduh dengan wanita yang tidak baik-baik. Ini muhsan, muhsanat. Artinya wanita yang menjaga kesucian dirinya. Al-ghafilat, al-ghafilat yang bahkan tidak terfikir untuk berzina, benar-benar wanita yang menjaga kesucian dirinya. Ghafilat artinya orang wanita yang bahkan lalai dari perzinahan. Lalai dari perzinahan, tidak pernah terfikirkan untuk berzina. Wal mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman. Wanita-wanita yang beriman. Ini semuanya 7 hal ini adalah dosa-dosa besar. Termasuk yang terakhir, ini yang perlu kita bahas, menuduh orang yang berzina meskipun mengucapkannya dengan lidah. Mudah apa susah? Mudah sekali menuduh wanita berzina, menuduh wanita baik-baik berzina. Dan ini perkataan-perkataan yang mudah diucapkan, seperti apa? Seperti ungkapan menuduh wanita baik-baik sebagai pelacur misalkan, atau menuduh sebagai sundal misalkan, atau menuduh sebagai, kalau kita di Mesir sering sekali kita dengar wanita Mesir, ini saya biasa cerita yang jelek-jeleknya Mesir. Ada yang baik-baik tapi ada juga yang buruk-buruk. Kalau kata orang, yang jelek-jeleknya di Mesir itu ibarat Fir'aun, yang baik-baiknya ibarat Nabi Musa. Kalau mereka baik, luar biasa baik, tapi jeleknya saking jeleknya seperti Fir'aun. Yang jelek-jelek, yang wanita yang buruk dari orang Mesir, sering kita dengar mereka
sering mengucapkan kata-kata syarmutah. Syarmutah itu apa? Pezina, pezina. Bahkan mereka sering menuduh anaknya sendiri dengan ibnu syarmutah, anak pezina. Ini tuduhan-tuduhan yang mudah sekali diucapkan. Mudah sekali kita menggelari orang dengan gelar yang buruk. Atau mungkin gelar yang lain seperti apa? Jablay atau mungkin apalah. Gelar-gelar yang buruk. Ini mudah sekali diucapkan. Mudah sekali. Tanpa kita tahu bahwasanya konsekuensinya serius. Ini membutuhkan konsekuensi. Ketika kita menuduh wanita berzina, baik itu istri kita sendiri, ataupun wanita lain berzina, padahal dia wanita baik-baik, maka konsekuensinya dia harus mendatangkan berapa orang saksi? 4 orang saksi, semuanya dari laki-laki. Kenapa tidak dari perempuan? Karena perempuan biasanya main perasaan. Jadi terkadang emosi dengan wanita yang lainnya, ada hasad, ada iri, ada dengki, akhirnya ingin balas dendam, bermainlah perasaannya, tapi tidak dengan laki-laki. Harus mendatangkan 4 laki-laki sebagai saksi, yang mana mereka melihatnya dengan langsung, dengan mata kepala sendiri. Tidak boleh dengan rekaman video. Apalagi sekarang rekaman video mudah sekali dimanipulasi. Tidak boleh dengan rekaman apa CCTV, tidak boleh. CCTV tidak boleh, Koko TV tidak boleh. Harus mendatangkan 4 saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan, maka hukumannya adalah cambuk. Cambuk berapa? 80 kali cambukan. Cukup itu saja? Tidak cukup. Syahadatnya selamanya tidak boleh diterima. Baik itu syahadat yang kecil maupun syahadat yang besar. Dia datang ke pasar, dia bilang, temannya nanya, ada buncis enggak? Dia bilang ada buncis. Tidak boleh diterima syahadatnya. Ini syahadat yang terkecil. Dia menyaksikan bahwasanya dia melihat hilal, tidak boleh disaksikan syahadatnya. Dia menjadi saksi pernikahan, tidak boleh menjadi saksi pernikahan, tidak boleh. Jadi syahadatnya tidak boleh diterima selamanya. Kemudian selamanya dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzibin, sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang pendusta, orang-orang fasik. Dan ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 4. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 4, Allah katakan walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita yang muhsanah. Apa muhsanah tadi? Wanita yang menjaga kesucian dirinya malah dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak berhasil mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum thamanina jaldah. Jadi dalam konteks ayat ini, meskipun wanita tersebut berzina, dan dia tidak berhasil mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya dia harus dihukum cambuk. Fajliduhum thamanina jaldah, dicambuk 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak boleh diterima saksinya, persaksiannya selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu tercatat di sisi Allah dan di sisi kita manusia adalah termasuk di antara orang-orang yang orang fasik. Selamanya tercatat sebagai orang-orang fasik. Ini konsekuensinya. Mudah diucapkan, tetapi persaksiannya selamanya tidak akan diterima ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian kata beliau, fasyirku azlamu zulmi. Isya. Fadhal azan dulu. Kemudian beliau rahimahullah berkata, fasyirku azlamu zulmi. Maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling buruk. Wat tauhidu a'dalul adli, dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Fama kana ashadda munafatan li hadzal maqsud fahuwa akbarul kabair. Maka dosa apapun yang menafikan keadilan tauhid, maka dosa itu masuk kepada jenis dosa yang paling besar. Di sini Al-Imam rahimahullah taala menyatakan bahwasanya di antara seluruh dosa besar, dosa yang paling buruk yaitu berupa dosa yang beliau menamakan dengan kezaliman yang paling buruk, yaitu kesyirikan. Sebaliknya, tauhid adalah keadilan yang paling adil. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang kezaliman yang paling buruk apa itu, maka Nabi SAW bersabda, anta ja'al lillahi niddan wa huwa khalaqak.
ketika engkau menjadikan bagi Allah sesembahan lain padahal dialah satu-satunya yang menciptakanmu. Dan kita paham bahwasanya arti zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebaliknya adil artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan seorang punya 2 anak, satu laki-laki yang satu perempuan. Apa itu adil? Apa itu adil? Apakah adil sama rata? Jawabannya tidak sama rata. Tidak sama rata. Adil itu adalah ketika kita memberikan hak bagi laki-laki sebagaimana kebutuhan laki-laki dan hak bagi wanita sebagaimana kebutuhan wanita. Anak kita yang laki-laki dia butuh mungkin lebih, maka kita berikan 2. Sebagaimana anak kita yang perempuan dia punya kebutuhan biasa 1, kita berikan 1. Itu yang namanya adil. Anak kita yang 1 kita kasih 2, yang 1 kita kasih 1. Itu yang namanya adil. Apakah adil artinya sama rata? Jawabannya enggak. Ada karikatur yang menggambarkan bentuk keadilan. Adil itu adalah seperti ketika kita menonton sepak bola di pertandingan, di satu pertandingan, tapi kita tidak punya uang untuk beli tiket. Akhirnya kita nonton di pinggir lapangan. Di situ ada tembok tinggi dan ada kerdus. Kerdusnya hanya ada 4, sedangkan yang nonton ada 3. 1 orang tinggi, 1 pertengahan, 1 orang pendek. Kalau adil, apakah arti adil itu semuanya diberikan kerdusnya cuma 3? Apakah semuanya diberikan 1 kerdus? Yang tinggi mendapat tontonan lebih puas, yang kecil, yang pendek tidak bisa karena terhalang tembok. Apa arti adil? Memberikan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi orang yang tinggi tidak diberikan kerdus karena dia bisa melihat. Orang yang pertengahan diberikan 1 kerdus, yang pendek diberi 2 kerdus. Itu arti dari adil. Arti adil adalah memberikan sesuatu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau seandainya ada 2 Tuhan, wa subhanallah ta'ala Allah an dzalik, maka kita beribadah pada 2 Tuhan. Kalau seandainya ada 3 Tuhan, kita beribadah pada 3 Tuhan. Itu yang adil. Tapi karena hanya Allah yang esa, maka kita hanya beribadah pada satu-satunya sesembahan yang layak disembah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keadilan. Dan kenapa kezaliman adalah yang paling buruk? Padahal kalau kita lihat pada kacamata manusia secara sekilas, ini bukan kacamata orang yang berilmu, kacamata manusia umumnya secara sekilas, kita lihat kok bisa dosa membunuh itu dosanya lebih ringan daripada dosa syirik. Padahal keluarga yang dibunuh nangisnya luar biasa, mereka merasa kehilangan. Ini kita lihat dengan kacamata kita sebagai manusia. Kalau kita lihat secara sekilas, tentu dosa membunuh ini harusnya lebih tinggi daripada dosa kesyirikan. Ini kalau kita lihat secara sekilas. Tapi ternyata agama ini tidak bisa diukur dengan perkiraan manusiawi. Agama ini dibangun di atas syariat. Dan syariat menentukan bahwasanya dosa besar adalah dosa kesyirikan. Kok bisa dosa kesyirikan disebut dengan kezaliman yang paling buruk? Karena Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang memberikan segala sesuatunya, tapi kemudian kita memberikan ibadah kita kepada orang lain. Ibarat cerita, ini sering kita ceritakan kepada anak-anak kita sebelum tidur untuk menggambarkan kepada mereka kenapa Allah membinasakan kaumnya Nabi Nuh, kenapa Allah membinasakan kaumnya kenapa Allah membinasakan kaum-kaum yang telah Allah binasakan di masa lampau. Kita gambarkan kalau seandainya kita punya teman kemudian memberikan kepada kita 1 kotak pensil, tapi kemudian kita berterima kasihnya kepada orang lain. Apa ini? Ini satu kebodohan, ini satu kezaliman. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, Allah memberikan kita segalanya, tapi alih-alih kita beribadah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, malah kita berterima kasih kepada selain Allah. Apa ini? Ini adalah kezaliman yang paling buruk. Ini kezaliman yang paling buruk. Makanya Allah gambarkan dalam surat Al-Furqan, wattakhadhu min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka menjadikan sesembahan selain Allah, la yakhluqun, mereka tidak menciptakan, tapi mereka diciptakan.
Ini sesembahan yang mereka sembah, mereka tidak menciptakan apapun, tapi mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'ah. Mereka tidak memiliki madarat untuk diri mereka sendiri, tidak memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri, bahkan mereka tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan, dan mereka disembah. Makanya disebut dengan kezaliman yang paling buruk. Kata beliau rahimahullah, fama kana ashadda munafatan li hadzal maqsud fa huwa akbarul kabair. Semakin dosa ini menafikan kesyirikan, maka dosa tersebut semakin besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa tafawutuhu fi darajatiha bihasbi munafatiha lahu. Dan derajat dosa-dosa tersebut akan semakin berbeda sesuai dengan perbedaan penafian terhadap tauhid. Jadi maksudnya ketika dosa tersebut semakin dekat kepada penafian kepada tauhid, semakin dekat kepada kesyirikan, maka dosa tersebut semakin besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita lihat gambaran mudahnya adalah dosa syirik kecil. Apa dosa syirik kecil? Riya, ya, dosa syirik kecil. Meskipun namanya adalah syirik kecil, tapi itu jauh lebih dahsyat di sisi Allah dibandingkan dengan dosa besar manapun. Lebih dahsyat dibandingkan dosa pembunuhan, lebih dahsyat dibandingkan dosa pembegalan, lebih dahsyat dibandingkan dosa perzinahan, berzinah dengan istri kerabat sendiri. Jauh lebih besar dosa syirik kecil. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat penafian terhadap tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Kata beliau, wa ma kana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsud fa huwa aujabul wajibat wa afradut ta'at. Dan semakin ibadah tersebut selaras dengan tujuan keadilan ini, maksud keadilan di sini adalah keadilan tauhid, maka ibadah tersebut akan semakin besar pahalanya. Fa huwa aujabul wajibat. Dia menjadi ibadah yang paling wajib, dia menjadi fardu yang paling fardu. Yang paling fardu. Jadi artinya ibadah apapun yang selaras dengan tujuan tauhid, maka pahalanya akan semakin besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita ambil contoh seperti ibadah salat. Di dalam ibadah salat terdapat dua simbol pengagungan kepada Allah, yaitu ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud ini adalah dua ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Boleh tidak orang menghormati orang lain dengan ruku, seperti yang dilakukan orang-orang Jepang? Boleh? Jawabannya tidak boleh. Boleh tidak sungkem kepada orang tua, terutama pada munasabah, pada aktivitas yang sakral, misalkan ketika menikah. Boleh tidak sungkem sujud di hadapan kaki kedua orang tua? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dua rukun ini, ruku' dan sujud, adalah dua pengagungan yang paling mulia kepada siapapun. Makanya tidak boleh dipasrahkan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dahulu ternyata ada sahabat yang sempat sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Sujud kepada Nabi SAW. Karena Mu'adz ini berdakwahnya medannya di tanahnya orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan dia lihat orang-orang Nasrani terutama, mereka sujud kepada orang-orang yang diagungkan. Maka Mu'adz ketika selesai berdakwah, dia pun kembali kepada Nabi SAW. Dan dia pun pertama kali yang dia lakukan, turun dari kendaraannya, dia langsung sujud di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, la taf'al, jangan kau lakukan. Kalau seandainya aku mengizinkan ada orang yang boleh sujud kepada orang lain, maka aku akan izinkan siapa? Istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sujud tidak boleh kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka salat ini menjadi ibadah yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Makanya Nabi sebutkan salat ini adalah batasan antara kufur dengan kesyirikan. Batasan kufur dan kesyirikan. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Maka dia telah kufur. Ada waktu sejenak. Kita lanjut. Kata beliau, maka perhatikan hadzal asal, pokok ini, permasalahan ini, haqqat ta'ammul, dengan sebaik-baik perhatian. Wa'tabir tafasilahu ta'rif bihi hikmatal ahkamil hakimin.
Kemudian silahkan perhatikan dengan baik, wa'tabir tafasilahu, dan perhatikan perinciannya, maka engkau akan tahu hikmah, kebijaksanaan ahkamil hakimin, Allah, yaitu zat yang maha bijaksana, wa alamil alimin, dan zat yang maha mengetahui, fima faradahu ala ibadihi wa harramahu alaihim wa tafawuti maratibit ta'ati wal ma'asi. Engkau akan mengetahui hikmah di balik kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya dan haram yang Allah jauhkan hambanya darinya, serta tingkatan-tingkatan taat dan tingkatan-tingkatan maksiat. Artinya beliau ingin mengarahkan kita untuk memahami dengan benar ilmu ini agar kita bisa paham kenapa kesyirikan dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa selain kesyirikan. Kenapa tauhid jauh lebih agung dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada hikmah di baliknya, dan orang yang mengetahui hikmah di baliknya hanya orang yang merenung dari asal dan pokok permasalahan ini. Kata beliau, falamma kana syirku billahi munafiyan bidzati li hadzal maqsud kana min akbaril kabair alal itlaq. Kata beliau, karena kesyirikan kepada Allah menafikan tujuan ini, yaitu keadilan yang paling adil, maka syirik menjadi dosa besar yang paling besar alal itlaq. Wa harramallahu al-jannata ala kulli musyrik. Bahkan Allah mengharamkan surga bagi seluruh pelaku kemusyrikan. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid. Bahkan Allah menjadikan mubah, menjadikan halal darahnya, hartanya, keluarganya, artinya keluarganya dalam medan peperangan ketika berhasil ditawan, boleh ditawan oleh pasukan kaum muslimin, li ahli tauhid, boleh bagi ahli tauhid. Wa an yattakhiduhum abidan lahum, bahkan kita boleh menjadikan mereka sebagai budak, yaitu tawanan perang dari kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lamma tarakul qiyama bi'ubudiyatih, karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan peribadatan kepada Allah. Wa aballahu subhanahu an yaqbala min musyrikin amala, dan Allah menolak untuk menerima amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Au yaqbala fihi syafa'atan, bahkan Allah tidak mau menerima syafaat satupun dari mereka, kecuali siapa? Kecuali paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi SAW. Abu Talib ini adalah musyrik yang paling berjasa pada Islam. Musyrik yang paling berjasa, musyrik yang paling luar biasa adalah Abu Talib. Anda melihat orang musyrik yang lainnya, ketika mereka melakukan kebaikan, apakah diterima kebaikan mereka? Kita lihat mungkin pesepak bola atau mungkin artis, ketika mereka menyantuni anak yatim, ketika mereka memberikan hartanya untuk amal misalkan, apakah kegiatan tersebut diterima di sisi Allah? Jawabannya enggak. Bahkan di hari akhirat Allah akan datangkan kembali amal kebaikan mereka, lalu kemudian Allah akan jadikan habaan manthura. Allah akan jadikan seperti debu yang berterbangan. Tapi Allah adil, maha adil. Maka segala kebaikan yang mereka lakukan Allah balas di dunia, tapi tidak dengan urusan akhirat. Mereka tidak akan sama sekali mendapatkan syafaat di akhirat. Kata Allah tabaraka wa taala, la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan berguna bagi mereka syafaat siapapun. Syafaat siapapun, kecuali siapa tadi? Abu Talib. Makanya ketika paman Nabi yang lainnya yaitu Hamzah atau yang lainnya, paman Nabi yang lainnya, ketika bertanya kepada Nabi SAW, ma aghnaita an ammik, apa yang kau lakukan untuk pamanmu, yaitu Abu Talib? Dia telah berjuang untuk agamamu, dia telah berjuang mati-matian untuk membelamu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, huwa fi dahdahin minan nar. Abu Talib itu letaknya pada dahdah minan nar, yaitu dahdah itu adalah ibarat aliran air yang sudah surut. Kalau air yang sudah surut, kita berdiri, aliran airnya hanya sampai di telapak kaki saja, tidak sampai membenamkan lutut kita, tidak sampai membenamkan badan kita, enggak. Jadi Abu Talib dalam siksa api neraka hanya sampai sebatas lututnya saja. Kemudian kata Nabi SAW, walaula ana,
Kalau bukan karenaku, kata Nabi SAW, lakana fid darkil asfali minan nar. Maka Abu Thalib seharusnya berada pada kerak di neraka Jahannam. Jadi ini termasuk syafaatnya Nabi kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada sedikit pembahasan yang belum kita selesaikan. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.